Jadi buat kita gerak dulu. Soal duit belakangan. Soal anggaran belakangan. Tapi akhirnya terasa juga mulai agak ngos-ngosan gitu. Jadi dua hal, validasi organisasi dan juga anggaran belanja tambahan yang nanti akan kami komunikasikan ke Bapak Presiden. Karena tentu ini kerja besar, kerja berat, termasuk juga pengawasan dan monitoringnya, karena jangan sampai masalah. Nanti nanti ditambahin nanti sama Pak Wamen nih. Ini ada soal optimalisasi aset-aset yang ada. Jadi kita nggak harus bangun baru. Banyak punya gudang, SD Inpres yang di-regrouping sehingga lebih efisien dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Tadi RDP, Royke Diapitaloka, sama disingkatnya RDP. Mohon maaf. Apa tinggal pendapat? Royke Diapitaloka sama juga RDP juga. Jadi roadmap sedang kita buat. Karena dampaknya harus terasa. Jadi ini kan baru pembentukan. Nanti monitoring evaluasi 1 tahun itu karena kita selalu bikin program harus lihat dampaknya. Selama 1 tahun beroperasinya Kopdes di satu desa ini apa? Kemiskinan ekstrim turun nggak? Harga-harga seperti apa? Jadi dampak dari program ini akan kita evaluasi, monitoring evaluasi setelah 1 tahun dia berjalan. Tadi ada pertanyaan soal modelingnya. Terus terang kita sekarang sedang melakukan piloting di 80 lokasi dengan 80 model desa. Jadi desa sawit bagaimana? Desa rumput laut bagaimana? Desa penghasil beras bagaimana? Desa nelayan bagaimana? Yang pasti model bisnisnya berbeda dari satu desa ke desa lain. Ini kita mau ambil piloting ini supaya kita bisa belajar mock-up ini, kita bisa belajar tentang model masing-masing desa. Sawit, coklat, kakao, petani tembakau, itu udah beda lagi tuh cara memanage sesuai potensinya. Interupsi pimpinan sedikit nyambung. Pak izin kalau boleh roadmap itu sekarang sudah mulai disusun, tidak menunggu setelah peristiwa, karena roadmap itu peta jalan. Ya, menurut saya itu bisa disusun karena banyak orang pinter di 13 kementerian dan 3 badan begitu. 5 badan. Yang kedua adalah saya memohon lagi, tadi ada desa yang ingin saya jadikan percontohan untuk riset kita. Di Bali namanya Desa Bongkasa Pertiwi, itu desa berbasis pariwisata, dan satu desa di Cirebon berbasis perkebunan tebu. Ya, terima. Badung, Kabupaten Badung. Terima kasih, Pak. Bu RDP. Jadi ya ini saya tulisnya di sini aja, RDP kan masih. Jadi nanti itu tadi saya contohkan 80 ini dapat mock-up. Mungkin akan ada beberapa variasi dari kondisi-kondisi desa yang ada, yang tentu saja approach bisnisnya, model bisnisnya akan berbeda, termasuk juga potensinya. Tadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Royke Diapitaloka memang mengingatkan kita bahwa inilah utang sejarah kita sebenarnya. Koperasi ini utang sejarah kita. Ini tugas sejarah kita untuk sama-sama mewujudkan kelalaian tanda kutip kita sebagai anak bangsa meminggirkan koperasi. Bang, menurut data-data Pak Prof Nurdin Halid, dari 7.000 triliun outstanding kredit, hanya 0,2% yang ke koperasi, alias 15 triliun perbankan. Bayangin ketidakperpihakan perbankan terhadap koperasi. Jadi kalau ini 350 triliun baru 5% kredit perbankan ke sektor koperasi. Dan memang terus terang memang SDM jadi tantangan kita, tapi kita nggak boleh mundur karena harus dilatih. Namanya bisnis, jadi melatih berkooperasi mungkin tidak terlalu lama, tapi melatih bisnis itu perlu intuisi dan juga talent tertentu. Karena nggak semua orang berbakat dalam bisnis. Saya pikir itu Pak Pimpinan, karena semua hal yang sudah atau dibicarakan di forum ini sudah disimpulkan oleh Pak Pimpinan, terutama soal validasi ABT, dan kita bersama-sama ingin mengharapkan Kopdes Merah Putih ini sebagai program yang bisa mengentaskan kemiskinan dan mengangkat
ekonomi rakyat khususnya di pedesaan sehingga bisa merubah tatanan sosial ekonomi kita. Saya yakin karena banyak contoh negara-negara yang maju di dunia itu desanya bukan sumber kemiskinan. Desa itu justru kekuatan utama penopang sebuah negara, terutama untuk isu-isu ketahanan pangan, ketahanan energi dan sebagainya. Demikian pimpinan. Wallahul muwaffiq ila imam mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ibu anggota masih ada cukup?